Hai, balik lagi dengan aku Rachel. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Buat yang udah subscribe, makasih banget udah subscribe YouTube channel aku. Buat yang belum subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya, karena aku bakalan terus sharing tentang informasi bekerja dan liburan di Malaysia versi aku. Aku adalah seorang expat worker di Malaysia, dan aku akan dengan senang hati berbagi informasi tentang hidup dan bekerja di Malaysia versi aku. Karena di video sebelumnya itu aku udah jelasin perbedaan kerja di Malaysia dan kerja di Indonesia, dan itu menurut aku bedanya itu menjadi kelebihan sendiri untuk kita bekerja ekspat di Malaysia. Dan aku rasa nggak fair ya kalau teman-teman cuma ngelihat perbedaannya itu secara hal positif aja. Dan aku juga udah pernah jelasin juga di video aku sebelumnya apa enaknya kerja di Malaysia dan apa yang aku suka dari Malaysia kayak gitu kan. Tapi aku rasa kurang fair kalau aku cuma menyampaikan yang enak-enaknya aja. Apalagi sekarang aku lagi ngerasain nggak enaknya. Nggak enaknya ini bakal aku utarakan dengan sejujurnya ya. Jadi apa sih nggak enaknya kerja ekspat di Malaysia? Kalau kalian subscribers aku yang lama dan udah pernah nonton video tentang ekspat sebelumnya, pasti pada tahu kalau ekspat itu rata-rata kerjaannya sebagai content moderator dan customer service. Kalau kerjanya di BPO company, oke? Atau in-house company juga rata-rata content moderator atau CS juga sih gitu. Tapi kalau bidangnya lain kayak IT atau banking atau telecommunication lainnya, atau mungkin construction, kayak beberapa teman-teman yang pernah aku temui juga mereka ekspat di sini, ada juga yang dosen, dan itu beda lagi ya bidang pekerjaannya. Di sini aku bakal jelasin tentang kurangnya bekerja ekspat di Malaysia, dan ya kekurangan ini tuh dari kacamata aku sebagai pekerja ekspat di BPO company dan aku sebagai content moderator. Mungkin pada banyak yang belum tahu ya apa itu content moderator. Content moderator itu cara garis besar aja nih aku jelasin, kita tuh kayak polisinya sosial media. Kalau teman-teman ada ngelihat hal-hal yang tidak sepantasnya dilihat di sosial media, itulah kita yang memenjarakan konten itu. Nah, kayak gitu istilahnya gitu. Konten moderator lah yang memenjarakan konten itu. Jadi konten yang nggak layak tayang, pornografi misalnya, kata-kata kasar, pokoknya konten-konten yang tidak layak tayang gitu, itu konten moderator lah yang ngerjain konten itu. Kita kayak orang di balik layar di internet yang mengambil tindakan atas apa yang kalian posting di sosial media itu. Sepengalaman aku ngelihat konten itu bikin kita tuh heartless dan numb itu apa ya bahasa Indonesianya, kayak nggak peka lagi gitu loh sama rasa takut. Maksudnya kayak takut ngelihat gedung tinggi itu nggak kerasa lagi, takut ditabrak mobil, kayak bahkan nih aku di titik kayak kalau ada orang tuanya temen aku atau temen aku meninggal tuh kayak, oh dia meninggal, dia kecelakaan, oh ya udah itu mah takdir, kayak gitu loh. Kayak I don't feel the sense of humanity here, karena aku setiap hari melihat konten-konten yang kayak gitu yang bikin aku tuh kayak mau nggak mau aku harus keras gitu hatinya untuk ngelihat konten itu setiap hari. Dan seminggu itu bisa ribuan konten yang aku kerjain. Jadi itu benar-benar bikin kita tuh, menurut aku antara dua sih fenomena yang akan dirasain konten moderator. Yang pertama, kalau nggak benar-benar heartless banget atau benar-benar terdampak oleh konten yang dia konsumsi sehari-hari. Misal dengan konten seksual dia malah jadi meningkat seksualitasnya, atau dengan konten apa ya yang berbahaya atau kejahatan kayak gitu, dia jadi meningkat rasa ingin melakukan kejahatan gitu loh, ngerti gak sih? Nah kalau aku lebih ke aku ngerasa numbness gitu, aku ya numb gitu, kayak aku nggak ngerasain apa-apa, kayak rasa dalam kehidupan sehari-hari itu malah juga berkurang karena konsumsi konten kayak gitu, dan menurut aku itu biasa. Oke, ya mungkin kalau teman-teman nggak ada pengalaman tentang konten moderator mungkin kayak kurang paham ya apa yang aku maksud, kayak ini orang maksudnya apa sih, gimana sih nggak nangkep gitu kan. Cuma konten moderator aku yakin kalian pasti paham kalau ya it's so numb, like
I can feel it, bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun gitu. Di posisi yang lain ada juga namanya customer service. Customer service itu ya kurangnya karena dia berhubungan dengan customer gitu kan, jadi bakal banyak lah cacian, makian, bakal kelihatan gimana tipe-tipe orang gitu kan. Ya itu sih kurangnya kalau jadi customer service. Jadi harus apa ya, harus kuat, harus bisa fake, iya maaf ya ibu, padahal ini lagi dicaci maki kayak gitu ya. Itu hal yang biasa terjadi gitu sebagai customer service. Kurangnya selanjutnya adalah kerjanya mono banget. Sumpah, kerjaan aku tuh mono banget. Karena aku cuma literally goyang-goyang mouse, dan konten itu polanya itu-itu aja. Jadi aku ngerasa kayak aku ngerjain itu-itu mulu. Tapi sebenarnya kalau aku pikir-pikir ya, memang kerjaan tuh kayak gitu sih gitu. Kayak ya lo mau warna kayak apa dalam kerjaan lo, namanya juga kerja gitu kan. Ya namanya juga kerja untuk dapat uang. Jadi pikiran aku untuk kerja itu ya I need the money gitu. Jadi menurut aku, walaupun kerjanya mono, kayak aku cuma goyang-goyang mouse doang, aku udah tahu apa yang harus aku lakukan, apa yang tidak boleh aku lakukan. Dan ya menurut aku ya ini pelajaran juga buat aku, untuk aku lebih bersyukur lagi. Banyak orang di luar sana yang kerjanya tuh keringetan, ngabisin tenaga, sedangkan aku duduk doang di kantoran, dan aku bersyukur juga dengan hal itu. Jadi ya walaupun mono, sedikit banyaknya bisa aku syukuri juga. Terus aduh ini sih karena kita kerjanya itu di BPO company, dan mungkin teman-teman tahu ya, beberapa ada yang tahu, mungkin untuk fresh graduate mungkin pada belum tahu kalau BPO itu adalah company outsourcing. Jadi istilahnya itu ada company gede nih, nah si BPO inilah yang nyariin pekerja untuk company gede ini. Kita yang bekerja di BPO company ini tuh, karena kita bukan apa ya, kerjanya bukan untuk si BPO ini, tapi untuk si company gede ini, si klien ya kita nyebutnya. Jadi status kehidupan pekerjaan kita itu tergantung dengan si klien ini. Kalau klien bilang kita kurangin orang, ya semuanya cabut, di-cut semua. Nah itu yang aku masih sampai sekarang masih nggak ngerti, dan beberapa teman-teman aku yang aku kenal udah mulai terdampak dengan ya sistem yang kayak gitu. Sebenarnya hal ini tuh biasa sebenarnya di BPO company, tapi aku pengen ngasih tahu ini belak-belakan kekurangan BPO company itu kayak gini, dan kita bekerja ekspatriat itu ada kenyataan kayak gini. Karena ya sebenarnya bekerja di Malaysia ini pun aku yakin aku tidak akan selamanya tinggal di Malaysia, dan mungkin dalam 5 tahun lagi pun aku nggak yakin aku masih di Malaysia, karena status pekerjaan kita itu tergantung juga dengan izin dari kliennya, projectnya, kontraknya, segala macam itu tergantung dengan banyak hal sih sebenarnya. Jadi kita harus siap dengan kenyataan ini, harus siap dengan tabungan kita juga. Kalau misalnya suatu saat kita di-cut, kita harus punya dana darurat. Jadi benar-benar harus aware sama hal itu. Makanya aku menyampaikan ini buat teman-teman yang mungkin fresh graduate terus mikir aku mau tinggal di Malaysia aja kayak 10-20 tahun. No way, karena ya ekspatriat itu kenyataannya kayak gitu. Sedangkan visa kita aja itu ada masa tidak berlakunya. Jadi visa kerja itu berlakunya kalau IP3 itu cuma 1 tahun, IP2 2 tahun. Jadi ya minimal kita sampai visa kita habis, itulah kontrak kerja kita habis. Nah bisa jadi dipulangkan, bisa jadi juga dilanjutkan, dan itu based on BPO company-nya dan based on kliennya. Dan inilah kenyataan yang ada. Jadi ya aku nggak mau kayak teman-teman kak, wah enaknya kerja di Malaysia. Ya kenyataannya kayak gini. Inilah kenapa aku nyampein. Selanjutnya ada juga yang pernah nanya ke aku kalau kerja sebagai expat di BPO company di Malaysia itu gimana sih jenjang karirnya, aku bisa nggak ya nanti jadi manajer gitu ya kan di Malaysia gitu. Aduh aku jujur dulu kepikiran jadi tim leader aja deh minimal, itu aja aku nggak kepikiran. Kayak dapat kerja di Malaysia aja aku udah syukur gitu, kerja di luar negeri gitu aku udah syukur gitu. Dan kalau memang teman-teman sebelumnya itu kerjanya itu sebagai manajer, terus mau kerja di sini dan mau meningkatkan karirnya, menurut aku itu harus PR sih. Harus banyak yang kamu lakukan untuk sampai ke titik itu. Kamu harus meningkatkan banyak soft skill.
banyak relation juga yang harus kamu ikat, ya usaha juga dalam bekerja, mungkin kamu harus lebih ambis gitu. Dan itu sebenarnya mungkin aja, istilahnya gini deh, untuk bisa berangkat ke Malaysia aja itu udah kemungkinannya kecil banget. Apalagi kamu mau naik karir, itu lebih kecil lagi. Mungkin untuk berangkat ke Malaysia itu kemungkinannya 10%. Untuk kamu naik jenjang karirnya itu kayak cuma 1%. I could say ya cuma segitu mungkin gitu ya kan. Cuma nothing is impossible, so ya just do your best. Menurut aku nggak ada salahnya nyoba. Kalau teman-teman memang tertarik untuk meningkatkan karirnya, ya do your best, like ya asah semua yang kalian bisa gitu, belajar banyak hal di company ini, insya Allah bisa ya. Tapi menurut aku memang cukup susah di sini kemungkinannya. Setelah yang aku rasain beberapa tahun aja, aku untuk promotion itu kurang banget. Ya aku cuma bisa ngasih tahu sampai sana. Mungkin nanti ketika kalian udah berada di dunia ini, kalian bakal, maksudnya dunia BPO company expat ini, kalian bakal ngeliat kenyataannya tuh kayak gimana, kurang lebih kayak gitu. Oke, sekian dari aku Rachel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you on the next video. Bye.